Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran 2, anak-anak bisa membaca e-book Yayasan Tarakanita halaman 149 sampai 154. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. KD 3.1 memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 4.1 mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Anak-anak, ada seorang anak perempuan, kita ibaratkan namanya Ani. Nah, dia sedang menanam. Dia sedang menanam buah. Nah, kira-kira anak-anak, buah apa saja yang pernah anak-anak makan? Buah apa sajakah yang pernah kamu makan? Banyak ya, misalnya anak-anak suka mangga, suka rambutan, suka durian, seperti itu. Nah, di dalam buah terdapat biji buah, contohnya rambutan. Nah, di dalam daging buah rambutan ada biji. Nah, biji buah memiliki ukuran yang bervariasi dari kecil hingga besar. Contohnya, biji rambutan kecil, sedangkan biji rambutan lebih besar. Tahukah kamu kegunaan dari biji itu? Yuk kita baca teks berikut. Kita baca teks yang berjudul biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan dewasa, berbunga, dan berbuah. Begitulah siklus atau daur hidup tumbuhan berbiji. Nah, anak, perhatikan bagian-bagian biji dan proses pertumbuhan biji menjadi tumbuhan baru. Pada gambar di bawah ini bagian-bagian bijinya terlebih dahulu ya. Nah, dalam biji ini ada embrio, calon tumbuhan baru
ada selimut biji untuk melindungi biji, dan ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Seperti ini. Nah, ini contoh proses pertumbuhan biji kacang. Pertama dari biji, terus muncul tunasnya, muncul kecambahnya ya. Semakin besar, bertambah akarnya, bertambah tinggi lagi, bertambah tinggi dan muncul kuncup daunnya. Lalu bertambah tinggi lagi dan daunnya sudah mulai nampak. Ini contoh proses pertumbuhan biji kacang. Ini gambar tersebut, gambar di atas adalah proses pertumbuhan tanaman tomat. Kira-kira apa ya proses pertumbuhan tanaman tomat ini? Nah, coba anak-anak diskusikan dengan orang tua ya. Pertama, tomat ini dari biji ya, lalu dia tunas, bertumbuh seperti ini sampai berbuah. Anak-anak, ada tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji dan ada juga yang berkembang biak dengan tunas. Nah, sekarang contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji. Contohnya ada kacang panjang. Ini kacang panjang ya. Nah, siapa yang sudah pernah melihat tanaman kacang panjang? Ayo, seperti ini. Lalu ada mangga, juga dari biji. Lalu tomat. Mungkin beberapa dari anak-anak pernah melihat mangga ini tidak menggunakan biji, tapi dari batangnya. Itu namanya mencangkok atau stek ya. Itu perkembangbiakan dengan cara buatan. Lalu ada lagi tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya apa? Pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Siapa yang pernah melihat tanaman cocor bebek? Nah, dia bertunas di daun ya. Sekarang kita lihat perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ini seperti gambar yang tadi yang ada ibu perlihatkan ya. Nah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Anak-anak sebelumnya sudah belajar siklus atau daur hidup dari hewan. Sekarang kita akan belajar ini. Nah, bagaimana siklus atau daur hidup tumbuhan? Kalau dari biji, berarti bijinya bertunas seperti tadi ya, tunas, terus berbuah. Nah, lalu dari buah setelah masak akan mempunyai biji seperti itu, dan bijinya bisa ditanam. Sekarang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Apa ya itu tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Seperti ini nih. Seperti pisang, seperti bambu, seperti cocor bebek. Nah, dia dekat dengan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Seperti ini contohnya. Contohnya tanaman cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah dan muncul ke permukaan tanah menjadi tumbuhan baru yang ada di dekat induknya. Begitupun dengan tumbuhan bambu. Jadi sama ya. Nah, sama. Tunas cocor bebek tumbuh di daun induknya.
Sedangkan pisang dan bambu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Seperti ini ya. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu ini banyak memiliki manfaat. Salah satunya dapat digunakan untuk bermain. Contohnya apa ya? Bisa untuk main tembak-tembakan. Nah, itu zaman dulu. Seperti itu contohnya. Nah, anak-anak, ini contohnya. Bambu bisa digunakan untuk permainan yang bernama rangku alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Bagaimana cara bermainnya, Bu? Kita perhatikan ya. Nah, langkah permainan pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 anak. Ini karena lagi pandemi COVID-19, jadi anak-anak belum bisa bermain secara kelompok ya, karena kita tetap menjaga jarak. Ini hanya contoh, dan kita berharap setelah COVID selesai, anak-anak bisa bermain lagi secara berkelompok. Jadi, permainan ini terdiri dari 5 anak. Siapkan 4 tongkat bambu. Ada 4 ya. 4 anak memegang bambu. 1, 2, 3, 4. 4 anak menjadi 2 pasang yang saling berhadapan, menggerakkan bambu, membuka dan menutup. Nih, berpasangan ya, berhadap-hadapan. Masing-masing 2 kali hentakan. Jadi gini, hentak 2 kali, 1, 2, seperti itu. Ketika bambu terbuka, 1 siswa melompat bagian terbuka ini, seperti ini. Jadi melompat ke sini, jangan sampai terjepit. Ini kan dihentak ya. Jadi buka, tutup, seperti itu. Nah, lakukan secara bergantian dengan teman yang lain. Nah, anak-anak, dari permainan ini kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar konsentrasi. Anak-anak konsentrasi. Kira-kira bambu ini terbuka atau tidak? Seperti itu. Terus bekerja sama, saling berhadap-hadapan, berpasang-pasangan, kita bekerja sama. Nanti hitungan ketiga kita hentakkan ya, contohnya seperti itu. Terus ketangkasan, harus cepat, gak boleh lemas. Kelenturan, berarti tidak tegang. Melatih kekuatan kaki dan kekuatan tangan. Kakinya dari mana? Ketika anak-anak melompat. Lalu kekuatan tangan dari mana? Ketika anak-anak memegang bambu. Maka selanjutnya ini ya, lakukan secara bergantian ini. Oke. Anak-anak, dalam permainan rangku alu dibutuhkan sikap bekerja sama yang kompak agar dapat memenangkan permainan. Jika tidak ada sikap bekerja sama yang baik, dapat menyebabkan cedera karena terjepit bambu. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama ini sebagai apa? Sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Jadi
keberagaman merupakan bagian dari kehidupan kita. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerja sama. Sikap bekerja sama dapat dilakukan di rumah bersama anggota keluarga, di sekolah bersama warga sekolah, di masyarakat bersama warga masyarakat lainnya. Ini contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Sikap bekerja sama memiliki banyak manfaat loh. Apa? Pertama, pekerjaan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Dan pekerjaan juga menjadi cepat selesai karena sama-sama ya. Terus menjaga kerukunan dengan kita saling sering bertemu. Nah, di situ bisa menjaga kerukunan. Lalu menciptakan persatuan dan kesatuan. Lalu mempererat persaudaraan. Seperti itu. Diingat ya anak-anak harus bekerja sama. Oke anak-anak, terima kasih. Thank you so much. Jika anak-anak ada pertanyaan, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Malu bertanya, nanti sesat belajar. Oke students, do your best on study. Lakukan yang terbaik ya untuk belajarmu. See you. Semangat, fighting. Tetap semangat.